Ternyata suaminya meninggal, oh ternyata dia kecelakaan. Nah ini kan mohon maaf kebanyakan nazir kita nggak jelas. Ya profesional aja. Kita tuh menganggap zakat itu seperti sedekah. Jadi misalnya orang miskin, dia kemampuannya nyopir, dia bisa nyopir, dibelikan nggak mobil dari zakat. Nah itu, padahal kalau kita kan nganggapnya untuk makan. Sedikit menyusahkan pihak lembaga keuangan. Apakah boleh kita minta jaminan aset? Nah, dan dari situ kita bisa melihat sejauh mana dia share-nya itu. Ada satu BBRS bangkrut. Kenapa? Karena banyak memenuhi keinginan. Yang diutamakan, yang nyambung itu yang aspek positifnya. Halo rekan Aludi, sebelum nonton video ini, wajib diingat apapun yang dibicarakan di channel ini merupakan pendapat pribadi dan analisa pribadi host maupun speaker. Lanjutkan tadi tentang cerita antara yang Vicky pada masa itu dengan yang perkembangan di zaman sekarang. Nah, terkait dengan Aludi, terkait dengan SCF, Securities Crowdfunding, kan investor dari berbagai macam tempat, daerah yang mungkin mereka belum pernah ketemu nih dengan si pengusahanya. Nah, ketika ada satu buruk-buruknya ya dan bilah ya ada buruk-buruknya terjadi suatu default on prestasi si pengusahanya ini. Nah, secara syariah apa nih yang bisa dilakukan oleh investor terhadap hal ini, Mister? Ya, memang kalau situasi default itu walaupun bagian dari proses bisnis ya, dia pasti ada, walaupun itu kita harus menghindari karena tidak semua orang itu menginginkan kejadian seperti itu. Tapi jika terjadi, maka kita pertama harus melihat secara jernih apa betul itu terjadi dan apa penyebabnya. Gitu. Jadi kita tidak boleh menyamakan dengan apa yang dipraktekkan oleh konven. Kalau konven dia nggak mau tahu urusan, gitu. Mau apa, mau bangkrut, mau tsunami, apa nggak tahu di urusan. Tapi di syariah nggak bisa begitu. Maka disinilah muncul syariahnya di situ, islaminya di situ hadir yang membedakan antara treatment yang di konven dengan yang di syariah. Nah, dengan mengetahui penyebabnya, maka kita akan lebih wise dalam menghadapi ini. Oh, ternyata suaminya meninggal. Oh, ternyata dia kecelakaan. Oh, ternyata macam-macam. Sehingga usahanya tidak maksimal. Tidak maksimal. Maka kalau di kita kan ada kolek 1, 2 dan seterusnya. Itu sudah warning sebetulnya. Maka sekali lagi hubungan antara si pengusaha dan investor itu sebetulnya atau benar-benar kalau menggunakan platform berarti dengan si pengelola ya, maka tidak boleh dibiarkan gitu aja, harus ada hubungan individu, nanya kabar dan sebagainya sehingga dia merasa terpantau. Kalau ada kejadian sesuatu yang berhubungan dengan usahanya, kita jadi tahu dan menyampaikannya kepada investor. Oh, si A ini suaminya baru meninggal, oh baru kecelakaan, tangannya hilang, kakinya hilang sehingga produksinya tidak maksimal dan terjadi default. Nah ini kan treatmentnya nggak boleh langsung saklek begitu, seperti yang konven. Inilah syariah kita harus hadir di situ. Maka pendekatan secara humanis itu yang perlu kita lakukan di situ. Nah sehingga dengan mengatasi penyebab gagal itu kita bisa memberikan solusi. Oh ternyata solusinya misalnya bisa top up modal, gitu. Karena digagal tuh sebetulnya bukan karena dia nggak bisa atau skillnya memang nggak ada, bukan. Karena memang misalnya ada tadi karyawannya meninggal atau apa sehingga kurang orang, sehingga produksi kurang dan sebagainya. Atau mungkin kalah bersaing, ya kalau saingannya besar kan sekarang macam-macam dan sebagainya. Jadi kita secara bisnis ini harus dipikirkan penyebabnya apa. Itulah kemitraan tuh di situ. Nah dengan begitu maka pertama harus ada komunikasi, yang kedua solusi bisnis, dan ketiga solusi syariah itu juga bisa hadir di situ. Dan yang paling utama kita bisa memitigasi supaya ini tidak terjadi. Contoh yang paling mudah itu Grameen, ya mungkin pernah dengar ya istilah Grameen, Prof Yunus, Grameen Bank ya. Itu bagaimana supaya pembiayaan berbasis kelompok, dia itu berbasis kelompok ya, para ibu-ibu itu hampir 0% default. Itu dengan cara tanggung jawab sosial kelompoknya begini. Jadi saling mengetahui, komunikasinya jalan antara dia dengan pihak lembaga keuangan, juga ada komunikasi ya, ada terjalin ukhuwah di situ sehingga merasa ada kedekatan dan sebagainya. Jadi untuk membelot, mengkhianat ataupun tidak jujur sebagainya itu hilang dari situ. Perasaan itu udah nggak ada. Saya pikir inilah yang harus kita terapkan di dalam transaksi apapun, mau di CFM, mau di CF, mau dimanapun, sehingga ini bisa memitigasi.
Tapi kalaupun terjadi, nah itu tadi pendekatannya. Kita tahu dulu penyebabnya apa gitu. Ya. Tapi kalau misalnya penyebabnya memang anak orang itu nakal, sengaja memang berbuat jahat, nah ini kan bisa ke urusannya ke hukum, ke legal ini urusannya. Ya, jadi kita melihatnya secara proporsional, itu konteksnya seperti apa, gitu. Baik. Nah, berkaitan dengan legal nih, Ustaz. Kan kadang-kadang ada satu bisnis yang udah, wah ini akhirnya gontok-gontokan nih, yang investor nyalain ini, yang pengelola merasa, ya kita udah berusaha maksimal, akhirnya istilahnya ada crash lah istilahnya ya, yang harus diselesaikan. Itu ada nggak Ustaz, suatu badan syariah yang istilahnya seperti badan penengah gitu loh, yang istilahnya dia berdiri arbitrase, yang berdiri di tengah, yang bisa membantu masalah-masalah yang terkait dengan syirka, dengan terkait dengan dispute ya, ataupun legal dispute itu ada dua cara, satu litigasi dan non litigasi. Yang non litigasi bisa ke Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional, gitu. Ya, yang litigasi ke pengadilan sesuai dengan keputusan MK tahun 2008. Jadi semua masalah perbankan ya waktu itu harus diputuskan lewat pengadilan agama. Jadi udah alurnya ke sana pengadilan agama, gitu. Cuma kan sekarang ini belum heboh lah gitu ya. Aspek legal dibawa ke pengadilan agama gitu. Masih orang belum banyak tahu. Padahal disputnya juga banyak, ya. Terakhir itu saya mendengar ada akad haji itu yang wakalah itu pernah disomasi ya oleh para jamaah, karena itu sudah sesuai wakalahnya itu jamaah gitu ya, karena wakalah itu si jamaah merasa tidak tahu kalau itu dimaafkan oleh pemerintah gitu, sehingga si al-wakil nih, pemerintah ini kan al-muwakilnya jamaah nih, ngasih wakalah kepada si pemerintah untuk mengelola dana. Tapi mengelola dananya itu untuk sesuatu yang tidak diketahui oleh si jamaah. betul. Nah, itu dalam istilah fikih itu disebut sebagai sesuatu yang tidak diketahui oleh kedua pihak, walaupun baik itu tidak boleh. Nah, itu. Walaupun baik, tetapi kalau tidak diketahui oleh pihak itu tidak boleh. Karena ukurannya nggak jelas, ukurannya itu tidak misalnya ya pemerintah itu mengalokasikan untuk apa gitu ya, tetapi tidak diketahui oleh jamaah tidak ridho, kan bisa aja. Iya, betul. Terserah dia dong, uang dia kayak gitu, ya. Maka itu tidak boleh. Nah, dalam konteks ini pernah itu dimajukan, tapi akhirnya majunya ke Basarnas karena ini sifatnya yang tidak pidana ya, masih itu. Jadi ada dua jalur tadi itu, Basarnas ataupun ke pengadilan agama. Pengadilan agama. Jadi pengadilan agama itu tidak hanya berkaitan dengan nikah saja ya, Pak? Nikah, warisan. Tapi ya insyaallah ada jalurnya lah, sahabat Aludi yang ingin menemui kendala pada saat menjalankan bisnis secara syariah, itu ada jalurnya untuk penyelesaiannya ya. Bang gitu ya Ustaz ya. Oke, alhamdulillah. Dari teman-teman kira-kira ada pertanyaan? Tadi ada yang nitip itu Ustaz, mengenai wakaf uang itu gimana Ustaz? Kita boleh nggak ya HCF ini melakukan wakaf uang dalam sukuk gitu? Ya, di kontes kita kan kita kenal ada namanya CWLS ya, Cash Wakaf Link Sukuk, yang sudah tahun 2018 kalau asal di launching oleh BI dengan tujuan untuk membantu pemerintah ya supaya bisa yang non APBN anggaran itu bisa diserap dan bisa dimaksimalkan dengan menggunakan instrumen CWLS tadi itu. Nah, itu sebetulnya ya fatwanya juga sudah ada, tidak ada masalah. Masyarakat bisa kontribusi ya. Cuma di sini mungkin BI akan juga terlibat di situ. Kementerian Keuangan biasanya yang akan menjadi issuernya atau emitennya. Kemudian tetap ada custody ya, BI seperti sukuk lainnya gitu. Nah, cuma yang menarik di sini adalah bahwa objek manfaatnya itu harus bersifat sosial.
Gitu. Misalnya jalan raya atau pesantren ya, atau madrasah atau apa yang sifatnya umum gitu. Dan diperuntukkan untuk umat Islam. Gitu. Nah, ini kan banyak orang yang menganggap wah kalau begitu pemerintah bisa aja buat sesuatu yang bukan untuk Islam kan gitu. Karena negara kita bukan negara Islam. Nah, jadi macam-macam isunya. Tapi anyway, ya yang membedakan itu mungkin di sana di manfaatnya itu ini harus yang bersifat sosial. Dan tidak lupa juga itu nanti ada nazirnya, jelas ya, karena wakaf itu kan pasti dikelola oleh nazir dan kemudian nanti ada juga bank yang terlibat di situ, bank yang menerima dana sukuk wakaf ini dari cash wakaf ini lalu disalurkan untuk menerbitkan kepada pemerintah menerbitkan sukuknya gitu. Dan konten kalau kami sebagai SCF itu boleh saat menggunakan wakaf uang itu atau boleh, tapi tadi peruntukan itu untuk sosial gitu. Namanya nggak wakaf. Iya. Nggak boleh ada untung ruginya di situ. Dia wakaf ini kan dia tidak boleh tidak boleh dibisniskan gitu. Jadi tujuan untuk yang sosial. Hanya sosial ya. Oke. Clear ya. Ya, betul. Oke. Baik kalau gitu dari Mas Kevin kira-kira udah ini. Jelas. Pak Gunawan Tentang wakaf, Ustadz. Jadi memang sepakat bahwa untuk wakaf itu kita gunakan untuk yang sosial ya, untuk bangun pesantren atau apa. Nah, kadang-kadang begini, ini banyak permintaan ke kami penggunaan dana wakaf dari suatu pesantren. Nah, mereka ini pengen dibuatkan suatu usaha malah dari wakaf ini. Artinya kan kalau suatu usaha itu sudah terjadi transaksi atau jual beli ya. Walaupun nanti misalnya mereka membuat itu transaksi ini dikelola sendiri oleh mereka sebenarnya, tapi mereka meminta kita untuk memfasilitasi wakafnya. Nah itu bagaimana? Ya, baik. Sebetulnya kita membolehkan ada namanya wakaf produktif. Ada yang konsumtif kayak zakat lah ya, ada yang produktif juga. Itu dibolehkan selagi pertanggungjawabannya jelas. Nah ini kan mohon maaf kebanyakan nazir kita nggak jelas. Kenapa? Karena kita belum ada audit untuk dana sosial, belum ada. Ini yang sangat disayangkan gitu ya. Jadi audit untuk lembaga keuangan sosial ataupun nazir itu belum ada. Basnas, PBI itu nggak ada auditor yang untuk khusus itu, nggak ada. Padahal itu penting banget. Termasuk lembaga-lembaga wakaf lainnya, ada BWI, ada Global Wakaf ya, Domain Duafa dan seterusnya itu. Termasuk zakat juga sama kan, ada yang dikelola oleh Basnas, ada yang oleh yayasan, macam-macam ya. Nah ini nggak ada auditnya. Apakah betul diperuntukkan untuk yang sosial? Kalaupun dia produktif, selagi hasil usaha itu untuk sosial, in return kembalinya untuk sosial, itu dibolehkan. Nah cuma siapa yang ngawasi? Nah ini yang nggak ada. Di kita ini miris. Kenapa? Karena sosialnya banyak, zakat wakafnya berubah, tapi auditnya nggak ada. Nggak ada. Itu yang mengawasi itu berhak atas ujroh nggak Ustaz? Atau Ya profesional aja. nazirnya itu? Maksudnya yang nazir. Kan misalnya gini, bukan yang nazir. Kan tidak ada yang mengawasi nih penggunaannya, auditor lah. Ya. Tapi ketika dia akan mengawasi, itu berhak nggak dia atas suatu berhak ya? Persentasenya sesuai kesepakatan atau ini nggak diatur sekali lagi karena nggak ada standarnya. Nah itu makanya saya terus terang ngobrol dengan Kementerian Agama ya nggak, itu perlu dibuat standar aturan. Kebetulan saya sendiri sudah beberapa kali memberikan pelatihan tentang audit syariah. Ya, audit syariah ini nggak ada khusus untuk lembaga keuangan sosial, nggak ada. Ini dengan bahasa saya udah buat internal in-house training tentang audit syariah. Jadi saya bilang ke mereka bahwa kita harus ada zakat tuh bagaimana peruntukannya sesuai, gitu. Itu kan nggak ada yang mau audit mereka itu. Nah di Kementerian Agama sebenarnya ada peraturan ya tentang bagaimana menjalankan akuntansinya sebagainya, tapi nggak detail. Bagaimana prinsip-prinsip akuntansi syariah untuk lembaga keuangan sosial itu belum banyak tahu. Bagaimana audit syariah yang sesuai itu juga belum banyak tahu. Nah jadi
kalau tadi ditanya boleh nggak, boleh. Yang penting sesuai keperuntukannya syariat. Tapi yang ngawasi siapa kan gitu? Yang memastikan tuh. Nah ini yang kita nggak ada gitu. Betul Ustaz. Karena sepakat, saya juga baru belajar ya. Kita tuh menganggap zakat tuh seperti sedekah. Padahal zakat bukan begitu. Jadi zakat itu adalah menaikkan taraf hidup yang dizakati. Jadi misalnya orang miskin, dia kemampuannya nyopir. Dia bisa nyopir, dibelikannya mobil dari zakat. Nah itu, padahal kalau kita kan nganggapnya untuk makan. Nah ini paradigma ini yang harus dirubah. Sehingga padahal dia harus dibelikan mobil. Sehingga ketika dia beli mobil, dia bisa berusaha. Sehingga pada saat mungkin tahun selanjutnya, dia sudah naik menjadi penyetor zakat, bukan lagi penerima zakat. Nah itulah sebenarnya hukum zakat. Betul sekali. Baik Ustaz, sebentar. Jadi kalau nazir tuh boleh dapat ujroh atau enggak? Nazir tuh gini, kalau bahasa ujur itu kan dia kerja, nah gitu. Padahal nazir itu bukan kerja. Beda dengan amil, gitu. Amil ada peruntukannya, udah jelas dengan zakat, gitu. Jadi nazir itu dia menyalurkan, gitu. Tapi memang dia kan pasti mengeluarkan biaya, ya kan? Itu memang ada peruntukannya. Nggak mungkin dia tidak ada peruntukan atau tidak ada biaya, itu nggak mungkin. Ya. Nah cuma kan yang maksud saya itu standarnya berapa, itu loh. Jadi berapa? Makanya ini masukan. Nah BWI itu sekarang mengeluarkan namanya wakaf core principle. Basnas juga mengeluarkan namanya zakat core principle. Di situ diatur semuanya standar, tapi baru standar amilnya yang Basnas, yang BWI belum. Jadi kayak tadi misalnya, kira-kira kalau nazir berapa persen sih boleh menggunakan dananya? Nggak ada tuh. Coba sekarang banyak lembaga zakat, lembaga wakaf, nggak diatur. Mohon maaf ya, ini kita fair-fairan nggak diatur. Nah ini pertanggungjawabannya siapa? Gimana umat ini? Nggak diatur, nggak diaudit lagi. Iya, karena dia bertanggung ke siapa coba? Iya. Nah itu diamanahkan ya. Iya. Maka perlu dibuat aturan tentang itu. Baik, Ustaz. Baik, ini udah banyak banget nih insight yang kita dapatkan hari ini ya. Dari akad, terus masalah perselisihannya, jaminan, kalau jaminan aset perlu atau tidak, segala macam. Baik, semoga pertemuan kali ini dapat memberikan manfaat kepada sahabat-sahabat Aludi, terutama UKM maupun para investor, sehingga lebih yakin untuk investornya itu menginvestasikan dananya kepada teman-teman di platform syariah, dan teman-teman UKM juga lebih clear untuk memperoleh pendanaan dari platform-platform syariah, sehingga ekonomi Islam insya Allah bisa berkembang lebih baik lagi. Baik, terima kasih dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.